Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video ini saya akan menanggapi komentar-komentar teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Selamat berpuasa ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini tadi saya sudah berpuasa. Mungkin ada juga sebagian teman-teman yang mulai puasanya besok ya. Saya sudah tarawih 2 kali ini tadi ya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, teman-teman tidak sia-siakan ini ya untuk berbuat amal. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, biasanya nih kalau bulan puasa ini kan saya sering live streaming ya. Entah itu waktu di Jawa atau saat saya di Lampung. Kalau di Jawa dulu itu kan teman-teman dari awal-awal saya bikin konten itu ya, kebetulan kita nggak bisa keluar rumah karena waktu itu ketat ya untuk penjagaan COVID ya teman-teman ya. Jadi saya berinteraksi dengan teman-teman itu dengan cara yaitu tadi live streaming ya. Setiap malam tuh saya live streaming. Saya juga menghadirkan beberapa narasumber, entah itu kita membicarakan tentang peternakan, ya, rawatan burung lomba dan sebagainya. Cuma ya saya coba untuk beberapa kali kemarin tuh teman-teman ternyata agak sulit untuk sinyalnya. Nggak tahu juga nih kenapa nih teman-teman ya. Sebenarnya saya pengennya live streaming. Ya nantilah saya akan coba lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan ini pasti akan panjang ya. Video ini akan panjang, maka teman-teman siapkan aja kopinya dan siapkan untuk menyimak apa-apa yang dibahas dalam video ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama komentar yang ditulis. Oh ya, ini di video yang tadi saya upload ya. Lebih on fire, full ulat kandang ya. Jadi di situ ada banyak komentar yang udah masuk, nanti saya akan bacakan. Ini dari Agus Trianto ya. Benar om, burung MB trotolan saya semenjak kasih ulat kandang, burungnya rajin berbunyi, ketrekannya juga semakin kencang. Cuma kenapa ya agak galak om. Mas Agus Trianto, kemungkinan besar sih burung sampean tuh jinak. Ya, galak itu berani sama sampean itu karena terpengaruh jinak ini tadi. Usahakan burung sampean jangan terlalu jinak ya, apalagi ini burung trotol. Nanti kalau burung trotol itu udah jinak, maka nanti saat dia dapatkan birahi di usia pastol, biasanya itu ngabruk atau ngelowo ya saat didekati manusia. Gitu ya Mas Agus Trianto. Dan begini, kalau bicara tentang trotol berarti kita bicara tentang burung dalam masa pertumbuhan. Yang diperlukan burung-burung trotol supaya nanti jadi burung bagus, perkembangannya bagus, burungnya cerdas, motoriknya juga bagus gitu ya. Maka berikan burung itu nutrisi yang cukup ya, nutrisi yang lengkap dan berimbang. Sampean mulai aja dari fur ya, untuk pakan pokoknya. Sebenarnya di fur itu komposisinya udah lengkap untuk burung kita. Hanya saja kalau untuk masa pertumbuhan mungkin sebaiknya lebih ditambah ya untuk EF-nya, karena fungsi EF itu tadi teman-teman fungsinya untuk melengkapi kebutuhan burung dalam masa pertumbuhan gitu ya. Gitu Om Agustianto. Kalau sampai juga awali dari fur, maka nantinya yang jelas fur yang standar protein ya. Nanti kalau sampai tuh pengennya jadikan burung lomba, nanti akan lebih mudah untuk otak-atik settingannya. Gitu ya. Oke, lanjut untuk Ali Mushadi. Nyimak Om, terima kasih. Afif CPO. Om, dampak atau efek ulat Jerman bagaimana untuk murai batu? Ulat Jerman ini jarang dipakai oleh pemain-pemain burung ya. Biasanya ulat Jerman ini diperuntukkan untuk pemancing dan juga untuk pemain mungkin kacer ya. Sebagian pemain kacer tuh ada yang pakai ulat Jerman untuk setutan ya. Ulat Jerman ini kenapa nggak diberikan ke murai? Karena mungkin size-nya yang besar ya.
Tapi kalau memang tidak ada lagi EF selain Jerman itu, ya kita bisa berikan. Kalau masalah dampak mungkin hampir sama dengan Hong Kong. Ya, ulat Jerman itu hampir sama dengan Hong Kong. Dampak tertingginya yaitu gampang berlemak. Ya. Dampak dari lemak ini kalau tertimbun kan jadi energi. Kalau energi tidak terbuang, maka biasanya burung itu akan cabul. Oke, lanjut lagi. Ini dari Respit ya. Maaf Om, coba bahas fungsi EF serangga dan perjelas efeknya untuk birahi atau emosi. Matur suwun. Oke teman-teman, kalau kita bicara EF umum yang diberikan untuk burung murai batu ya, yang umum dipakai oleh pemain-pemain burung kan biasanya ya ulat kandang, ulat Hongkong, terus ulat bambu ya. Walaupun ini sedikit yang pakai. Yang paling umum itu kroto sama jangkrik ya. Nah, kalau jangkrik ini umumnya untuk melengkapi ya. Jadi biasanya tuh dikatakan settingan gitu ya, untuk melengkapi. Jumlahnya pun juga beragam. Ada yang kasih 33, 55, 10, 10. Itu menyesuaikan ya. Menyesuaikan efeknya nanti ya, apa manfaat yang didapat. Mungkin kalau diberikan lebih banyak, lebih gacor atau lebih aktif. Hanya saja burung yang terlalu aktif di rumah, kalau kita bicara tentang burung yang dilombakan, tentu saja nanti juga jadi salah kaprah teman-teman ya. Entah itu burung terlalu emosi, burung mainnya kurang anteng, nggak nagen, banyak tingkah dan sebagainya gitu ya. Nah, ada EF yang tidak umum sebenarnya dipakai oleh pemain burung, seperti mana kelabang, terus entung, pisang ya, orong-orong, apalagi itu undur-undur gitu ya. Itu hal yang tidak umum. Belalang itu pun bisa dikatakan tidak umum, karena yang dikatakan umum itu kan kebanyakan ya. Kebanyakan orang itu pakai hanya ya jangkrik sama kroto, itu kebanyakan di situ. Ya, cuma ya ada juga yang memakai seperti mana belalang gitu ya teman-teman ya. Memang kalau belalang itu diberikan ke burung, setahu saya teman-teman ya, para petani-petani dulu itu kan kalau orang-orang lawas, orang-orang desa itu, saya pun dulu kecil saya itu sering makan belalang. Memang belalang itu diyakini ya, di situs web juga mengatakan ya, itu bisa menambah energi untuk belalang, karena memang tingkat proteinnya juga bagus gitu ya. Oh ya, seperti mana cacing juga itu kan hal yang dipakai, tapi tidak banyak orang selalu memberikan itu harian, itu kan enggak ya. Mungkin untuk penyelang aja untuk kayak cacing. Nah, cacing itu juga proteinnya tinggi. Bisa dikatakan cacing itu malah dia itu real protein, karena 62-70% itu dia protein. Ya. Apakah itu bagus diberikan ke burung setiap hari? Kalau untuk burung lomba, setahu saya, ya nggak bagus. Kalaupun itu bisa dikatakan bagus, ya itu sebagian kecil aja. Mungkin burung itu terlalu nakal atau ya intinya tidak umum lah teman-teman ya. Kebanyakan orang-orang itu kalau pakai cacing ya untuk penyelang aja, mungkin seminggu dikasih 2 kali atau sekali, itu aja sih untuk pelengkap gitu ya. Untuk Rex Speed ya, nanti kalau untuk apa namanya, seperti mana EF yang tidak umum ini, nanti saya akan bikinkan video sendiri lah ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu kelabang fungsinya apa, terus orong-orong fungsinya apa, cacing fungsinya apa ya, ulat bambu juga fungsinya apa, nanti saya akan bikinkan videonya sendiri. Oke, lanjut ke Mugiwara. Kalau buat settingan lomba gimana Om? Enak apa enggak Om? Terima kasih. Gini, saya kan mengatakan di video itu bahwa dampak dari ulat kandang itu dipakai jangka panjang, dengan ulat kandang itu dijadikan pakan pokok, maka akan ada efek, yaitu bulu burung itu nanti sulit
sulit mabung ya, terus dia tuh ngacak waktu mabungnya atau mabung kering gitu ya. Yang umumnya biasanya tuh kebotakan tuh di leher. Itu ya, udah bulunya gampang kusam dan sebagainya. Nah, bulu yang tumbuh itu sendiri itu juga kurang bagus. Biasanya sih tipis. Ya, gampang kusam, gampang patah dan sebagainya. Itu efeknya ya nanti di burung yang memakai pakan full ulat kandang. Ya. Nah, kalau jadi settingan biasanya teman-teman untuk burung-burung yang dia membutuhkan, kita pengen itu kan memberikan EF saat burung mau dilombakan kan fungsinya untuk menambah tenaga ya, pengertiannya seperti itu, menambah energi. Tentu saja pakan-pakan ini kita fokuskan, kita berikan di saat burung mau kita siapkan, gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Karena sifat dari ulat kandang ini, ya walaupun dia EF, itu dia naiknya juga nggak terlalu signifikan gitu teman-teman ya. Beda dengan kroto, ya burung nggak pernah nih dikasih kroto. Dia cuman pakai jangkrik 55 hariannya gitu ya. Sewaktu lomba dikasih kroto. Nanti pasti ada kenaikan itu cepat. Ya. Seperti mana Casper, ya Casper. Itu juga seperti itu. Maka diberikan kroto itu hanya sedikit, dia udah naiknya udah cepat. Gitu ya, karena dia udah terbiasa dengan settingan rendah. Nah teman-teman, ulat kandang ini bisa dijadikan alternatif ya. Alternatif untuk pakan setut ya, fungsinya untuk menambah energi lah ya, untuk menambah tenaga. Karena asupan ya, makanan nutrisi itu kan nantinya kan jadinya kan tenaga. Tapi di ulat kandang itu bedanya dengan kroto dan ulat Hongkong, dia lebih lambat gitu ya, untuk menaikkan birahi juga gitu ya. Dia tetap ada naik birahi tapi lebih lambat ketimbang kroto dan ulat Hongkong. Maka teman-teman bisa berikan hanya saat dilombakan saja ya. Itu aman walaupun teman-teman berikan itu 1 cepuk. Gitu Mas Mugiwara ya. Itu pengalaman saya. Oke, lanjut ke Budi Raharjo. Om, kalau MB dokor apakah bagus dikasih ulat kandang? Menurut saya kurang bagus ya. Mending dikasih kroto yang dicampur mineral ya, atau ya sebenarnya sih sah-sah aja gitu ya, sah-sah aja. Tapi masih banyak yang lain yang lebih bagus menurut saya. Teman-teman, gini ya, kenapa sih kok ulat kandang itu burung-burung yang diberikan ulat kandang kenapa selalu nanti bermasalah di bulunya? Sekarang kita bisa perbandingkan teman-teman ya. Burung yang kasih full ulat kandang, sekarang ini teman-teman kasih aja full ulat kandang. Terus teman-teman kasih kroto. Terus teman-teman kasih EF yang lain lah ya. Bedakan nanti di kotorannya. Biasanya di burung-burung yang makan ulat kandang itu kotorannya itu kapurnya itu terlalu banyak teman-teman. Bisa diartikan apa? Pengapuran pada burung itu terlalu banyak dan cepat. Akhirnya apa? Bermasalah pada bulunya. Gitu loh ya. Nah, kalau burung-burung dalam masa tumbuh seperti mana burung dokor, mending menurut saya nutrisi yang bagus itu kan dari kroto itu kan bagus teman-teman ya. Cuman kita bisa tambahkan juga seperti mana mineral supaya nanti tumbuhnya itu bagus, dia kuat, dia tebal, normal lah ya, seperti mana seharusnya. Gitu Om Ari Prianto ya. Lanjut ke Gugun DS. Super sekali, terima kasih informasinya Om. Salam sukses selalu, terima kasih juga. Wahyu Wis Brebes nyimak terus Om Sanda, terima kasih. Vian Mujianto Ngambon nyimak Om Sanda. Semoga sehat selalu, yang tak bosan-bosan memberikan ilmu. Sukses selalu, terima kasih juga. Andre nyimak selalu Om Sanda, sukses dan sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum Om Sanda. Punya saya juga harian ulat kandang. Apa ulat kandang ya? Betul ya. Oke Om Agus Wandi ya. Arisa Sevira Cianjur hadir Om. Mau nanya, burung saya setiap gantang 3 sesi. Sesi keduanya selalu ketiga. Apa nih? Sesi keduanya selalu ketiga, sesi pertama dan ketiga ke 1 terus. Nah, ya, alhamdulillah lah ya, yang penting mau masuk gitu ya. Yang penting juara.
Oke. Riza Dinata. Assalamualaikum Om. Saya mau nanya, saya punya burung murai batu. Dari fisik lumayan oke, dari paruh, pala, mata, dan bodinya lumayanlah masuk. Tapi burungnya agak jinak dan nggak mau bunyi. Paling bunyi ngeplong juga subuh ya, sama sore menjelang maghrib. Mohon saran dan solusinya Om. Maklum masih pemula. Terima kasih. Oke ya, burung body bagus ya, matanya bagus, besar, paruhnya celah ya, kakinya hitam, pokoknya bagus lah. Tapi burung itu ternyata tidak mempunyai karakter. Begini ya teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara tentang karakter, terus Victor murai batu, dasar dari burung murai batu, dari oroknya itu sebenarnya juga sudah membawa sifat itu. Ya, itu sifat alami kok gitu. Nah, sekarang kenapa kok ada keterlambatan, kok burungnya kok nggak cepat gacor, nggak cepat narung dan sebagainya. Kalau memang itu berlaku ya, burungnya nggak gacor, burungnya nggak narung, dibawa ke gantangan juga nggak ngarung, mungkin bisa diartikan burung itu masih terlalu muda. Ya, inti dari burung mau gacor, burung mau tarung, ya mau tarung dengan bagus, intinya awal itu dari birahi. Ya, dari birahi. Awal itu di situ, karena burung bisa gacor itu juga karena birahi. Burung mau tarung itu juga dari birahi. Kalau burung punya mental bagus tapi tidak punya birahi, ya dia tidak tarung teman-teman. Tidak tarung yang menggambarkan ya burung itu bukan tidak tarung itu karena takut. Ya. Tetap dia ada ekspresi, tapi dia tidak mau meladeni pertarungan itu tadi karena dia tidak ada birahi. Nah, Om Dinata ya, coba aja nanti naikkan aja birahi burung sampean. Naiknya birahi itu teman-teman itu kan sifat alami ya, yang didukung dari nutrisi. Gitu ya, di nutrisi. Entah itu nanti diberikan full EF, kroto atau ulat kandang gitu ya. Yang atau nanti diberikan suplemen-suplemen yang fungsinya untuk mempercepat dia naik birahi. Ya. Insya Allah kalau burung dia ada birahi, kalau gacor bocor dengan burung normal biasa gitu teman-teman ya. Normalnya burung murai batu tuh hariannya ya bunyi gitu loh. Itu normal. Ada burung yang bocor, itu berarti memang dia karakter gacor. Ada burung yang di rumah itu juga cuma nggak gacor ya, tapi tetap ada bunyi. Ada bunyi ya, ngukloka sesekali, mungkin subuh atau siang, sore, itu karakter. Udah kita berikan EF banyak, tapi dia tetap seperti itu, berarti itu karakter. Cuman kalau karakternya dia nggak gacor di rumah, beda cerita. Burung yang karakternya nggak gacor bukan berarti burung nggak bisa tarung. Gitu ya. Ya seperti mana Casper. Balik lagi ke Casper tuh ya. Casper di rumah itu nggak gacor. Itu kan ada videonya. Saya tepukin, saya goda, saya suitin. Apa jawaban Casper? Ngur. Kadang-kadang suara kodok ya, suara kucing gitu. Ya itu karakter, memang karakter dia memang nggak gacor. Tapi bukan berarti karakter tidak gacor terus dilombakan dia nggak mau tarung. Dia tarung ya gacor. Si Casper sama teman-teman tahu sendiri ya gimana kinerja Casper gitu ya. Tapi kalau burung itu di rumah nggak gacor, digantang kok nggak gacor juga, ya berarti pasti ada yang kurang. Apa kurangnya? Yaitu di birahinya gitu ya. Oke lanjut. Teddy Rianto. Teman-teman kalau nulis komentar usahakan jangan disingkat ya, biar enak nanti bacanya. Teddy Rianto, nyimak Om Sanda murai batu hariannya full ulat kandang, pasti gacor Om Sanda. Sayang burung nanti sulit mabungnya. Mending tetap diberikan fur aja dan ulat kandangnya 10 ekor itu menurut saya aman.
dibikin semifur. Sukses selalu Om Sanda. Ya itu Teddy Rianto yang saya bahas di video ini ya gitu ya. Di video itu tadi tuh yang saya bahas itu. Memang, maka gini ya teman-teman, saya tuh kalau melihat komen teman-teman, ada yang teman-teman tuh kalau komen sesuai judul ya judulnya apa itu yang dikomenin, isinya seperti apa nggak ngerti. Tapi ada yang melihat cuman endingnya nggak nggak sampai habis gitu nyimaknya. Yang saya bahas ya itu. Jadi kembali lagi kalau ke pemilihan, apakah teman-teman seumpama gini nih, saya larang, teman-teman ulat kandang itu tidak bagus karena ulat kandang menyebabkan jelek di bulu. Pasti juga ada yang jawab, burung saya itu kalau nggak pakai ulat kandang nggak mau juara Mas Anda. Burung saya kalau nggak pakai ulat kandang nggak mau gacor. Burung saya dikasih ulat kandang aman-aman aja gitu ya. Maka sebaiknya kalau saya membahas sesuatu ya disimak sampai habis ya, supaya kayak Mas Teddy juga nanti akhirnya paham. Ya, yang saya bahas di video itu ya, saya mengatakan permasalahan kalau pakai full ulat kandang adalah di bulu. Gitu. Jadi nggak usah diberitahu lah saya, karena saya itu udah mengatakan itu. Ya, lanjut ya. Lani Johnson, Semarang nyimak Om Sanda, sukses terus, terima kasih. Trisna Godek, terima kasih juga ya. Siswo Sunardi, makasih Om ilmunya, terima kasih juga. Ahmad Rama, hadir Om, terima kasih. Pinfa, nyimak selalu, terima kasih. Elga Aprilian, efek ulat kandang sama ulat hongkong apa Om? Tolong dijelaskan biar para pemula nggak salah paham. Itu ada efeknya ya. Kalau ulat hongkong efeknya itu dia terlalu teman-teman, dia banyak mengandung lemak. Ya, lemak ini kan sebenarnya larinya juga untuk energi. Maka biasanya umumnya ulat hongkong itu diberikan hanya saat burung-burung dilombakan, yang fungsinya untuk menaikkan energi. Cuman kalau ini energi terlalu ditimbun, bermasalah pada apa? Menumpuknya lemak dalam tubuh tidak dikeluarkan, maka burung akan cabul. Itu kalau untuk ulat hongkong. Kalau ulat kandang kan udah jelas ya, di bulu masalahnya. Lanjut. Tukang rawat manuk, cara naikin emosi Victor Murai gimana Om? Pengondisian itu yang paling poin tertinggi ya untuk menaikkan Victor. Victor bisa naik didukung dengan adanya birahi. Kalau kita bicara tentang birahi, kita bicara tentang apa teman-teman? Asupan, nutrisi. Ya, kalau untuk emosi, karena begini umumnya burung murai batu ya, kalau dipelihara dalam kandang harian, dia intinya tidak dijodohkan ya, dia nunggal, maka dengan naiknya birahi ini tadi, birahi itu kan pengertiannya semangat ya, arahnya tinggal kemana? Ke emosi atau ke birahi kawin. Nah, karena kita bicara tentang burung yang hidupnya nunggal, seharusnya nih naiknya birahi arahnya ke emosi. Emosi arahnya untuk tarung gitu ya, bukan ke birahi. Maka saya bilang OB itu permasalahan birahi yang tidak pada tempatnya. Ya, burung yang dipelihara dalam kandang nunggal kok OB, berarti itu sesuatunya menyimpang, karena seharusnya tidak seperti itu. Psikologisnya yang bermasalah. Gitu ya. Lanjut. Jatayu Bagong, Om Sanda bahas tip gantangan burung di bulan Ramadan dong Om, biar kagak lemes Om. Kalau di bulan Ramadan nih ya gini ya, kalau orang-orang burung yang memang seneng ya main burung, ya memang kalau pagi kita mau lomba lemes memang. Dan saya teman-teman, ini kembali lagi ya kepada teman-teman. Dulu saya itu sering kok ya, awal-awal saya di Jawa dulu itu kan kayak lomba-lomba. Dulu itu jarang ada laber, itu jarang teman-teman. Lomba, kebanyakan tuh lomba. Saya hadir ke lomba, terus bertemu banyak orang. Di situ orang tidak berpuasa. Ya itu memang suatu pilihan ya, pilihan. Dan juga kan agama juga kan tidak sama gitu ya. Tapi saya memang
saya udah putuskan kalau puasa daripada saya melihat gitu ya, mending saya nggak gantang burung. Kalaupun gantang burung, mending ke mana? Ke ladber-ladber aja. Jadi kalau ladber itu fungsinya apa? Sambil kita nyore ya, ngabuburit lah teman-teman ya, seneng lah teman-teman. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau teman-teman memang suka dengan hobi burung murai batu ini, maka tidak ada kata lemes sebenarnya. Karena hal yang dinanti-nanti ya, mau ladberan gitu ya, berangkat ke ladberan waktu sore sambil nunggu maghrib ya, itu kayaknya sih nggak terasa, tiba-tiba aja nanti maghrib. Wah, kebetulan waktu itu burung kita mau kerja dengan bagus dan juara. Luar biasa ya, kita bisa akhirnya apa? Bisa ngabuburit dengan teman-teman kita di gantangan. Ayo nih, saya juara nih. Ayo kita ngabuburit kemana? Makan soto, makan bakso, kayak makan apa gitu ya. Buka bersama bareng ya. Lanjut, Aulia Salsabila Rahmadani, nyimak Om, terima kasih. Farel B Anisyah, terima kasih Om, saran mantap, terima kasih juga. Yan Hendrayana, tetap dinanti apapun yang dibahas. Terima kasih teman-teman ya. Hadi Vivo, alhamdulillah, terima kasih. Ajil 86, mau tanya Om, cara rawatan murai pastol biar bongkar di gantangan gimana? Soalnya murai saya pastol belum bongkar di gantangan. Kalau dikasih ulat kandang burung nakal. Gini ya, bongkar tidak burung kita, ya kita carilah apakah, apalagi ini burung pastol. Ingat, burung muda pastol itu burung yang belum punya kestabilan birahinya, emosinya, dan juga mental. Burung yang tidak berani bertarung, burung yang tidak berani mengeluarkan suara saat dilombakan, bisa diartikan mentalnya yang masih labil. Maka kalau masih burung pastol sih juga nggak harus berharap-harap terlalu lebih ya. Yang penting kalau burung sampai itu di lapangan masih ada mau ngelawan, masih ada bunyi, itu bisa dikatakan burung tidak takut lah ya. Hanya saja birahi dan emosinya belum mapan di sini. Ya, ada burung itu yang pastol dia udah tokcer, udah enak. Ada burung itu yang dia harus nunggu sampai 2 kali urakan baru dia itu enak, dan seterusnya enak ya, gitu ya. Nunggu aja lah, pastol itu belum bisa dibilang bagus atau tidak gitu ya. Dan begini ya, burung pastol bagus pun, saat pastol udah bagus pun tidak menjamin burung itu jadi burung bagus. Kenapa? Kembali lagi yang punya. Kalau yang punya ini terlalu faktor ya. Burung bagus itu kalahnya bukan dengan burung, tapi kalahnya dengan yang punya. Udah tahu burungnya bagus, tapi masih pastol, burungnya digeber, udah deh, nanti dewasanya jadi kaleng-kaleng. Lanjut lah ya. Hafiz Zuhri, salam Om, semoga sukses selalu, semangat selalu, terima kasih. Melani 234 Lampung Timur, Waku hadir. Mantap, Waku. Jamaah-jamaah Bandar Lampung hadir Om, terima kasih. Oppo Ai, nyimak dari Kaltim Om Sanda, terima kasih. Wardani BF, nyimak selalu Om Sanda, terima kasih juga. Ahmad Fauzi hadir pertama, terima kasih. Oke teman-teman ya, itu tadi komen-komen dari teman-teman kita yang sudah saya baca. Jadi intinya begini teman-teman ya, di pembahasan ulat kandang ini tinggal kita ambil pilihan ya. Teman-teman suka mana? Burung muda atau burung apapun lah ya, masih muda atau udah dewasa. Teman-teman senang mana? Karakter itu terbentuk dengan alami di burung itu sendiri, atau karakter terbentuk dari pakan. Ingat, karakter yang dibentuk dari pakan, maka nanti kita tidak akan temu yang namanya settingan. Seperti mana burung-burung yang diberikan full EF, kita tidak temukan settingan. Karena yang dibahas ini adalah ulat kandang, ya itu satu pilihan. Kalau teman-teman pengennya burungnya gacor hariannya selalu on fire, memang paling enak langkahnya pakai ulat kandang full. Itu saya pastikan pasti gacor, pasti on fire, pasti kerja burungnya ya. Cuma dampaknya yaitu tadi,
saat dia nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lah teman-teman ya, biasanya yang bermasalah pada bulunya. Dan bagaimana menyiasati ini? Kalau aku sih teman-teman lebih suka dengan burung yang karakter terbentuk dengan sendirinya, alami di burung itu sendiri, dengan proses waktu ya. Jadi pakan yang kita berikan dengan pur standar protein atau settingan rendah ini teman-teman ya, burung itu kan makhluk hidup. Kita bicara tentang makhluk hidup, jelas ada yang namanya sistem metabolis. Sistem metabolis dalam tubuh itu akan menyesuaikan. Di mana burung yang sudah bisa menyesuaikan sistem metabolis ini tadi, maka burung itu juga akan tumbuh yang namanya karakter Victor itu tadi teman-teman ya. Ya, jelas. Karena apa? Walaupun settingan rendah pun, burung itu juga tetap akan mendapatkan birahi, emosi, dan keinginan taruh. Kembali lagi seperti mana Casper. Maka kenapa sih saya sering bahas Casper? Karena Casper itu mudah kalau kita untuk perbandingan. Casper itu settingannya rendah ya. Burungnya itu memang karakter itu terbentuk dari diri dia sendiri. Dengan adanya metabolis ini tadi, metabolis bekerja, bisa menyesuaikan, dia tetap bisa mendapatkan, yaitu tadi, dia tetap fit, dia mau kerja, tenaga juga dia ada, karena sudah menyesuaikan dengan pakan ini tadi. Dan dia juga bisa bertarung dengan bagus. Bahkan cara bertarung Casper itu sulit untuk kita temukan di burung-burung yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.